Oke, metode ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan masa lalu. Contoh ini ya. Menurut teori phlogiston, nah, jadi ada teori disebut juga teori phlogiston. Sebenarnya teori phlogiston ini dikemukakan oleh para alchemis, ahli kimia, ataupun physician, yaitu ahli fisika. Contohnya adalah J.J. Becher. Ini mengusulkan teori phlogiston untuk mengemukakan atau menerangkan fenomena di alam. Beberapa bahan itu dibakar, bahan di alam ini, bahan di alam itu dibakar, beratnya bertambah. Nah, kok aneh ini? Bahan di alam dibakar, beratnya bertambah. Saya ambil contoh, beratnya yang berkurang. Contoh ya. Ini pada zaman dulu diketahui ini beratnya berkurang ya. Nah, misalkan kertas dibakar, kira-kira beratnya bertambah atau berkurang? Anda punya kertas 3 kilo, Anda bakar. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke, banyak yang jawab berkurang ya. Nah, gak ada yang resen ya, berarti gak ada yang dapat poin ya. Oke, berkurang. Kayu dibakar juga berkurang ya. Lalu kasur dibakar, kasur, busa kasur dibakar berkurang ya. Pakaian dibakar berkurang. Tapi ada bahan yang dibakar itu bertambah beratnya. Apa itu? Bahan apa itu? Anak saya SD jawab ya. Besi. Oke. Dijawab anak saya SD tadi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Besi itu dibakar itu bertambah ya. Sehingga si Becher ya, pengusul teori phlogiston ini mengatakan beberapa zat beratnya bertambah setelah dibakar. Mengapa? Mengapa zat yang dibakar beratnya bertambah setelah ini karena phlogiston dikeluarkan. Loh, berarti hipotesis mereka phlogiston mempunyai berat negatif. Phlogiston beratnya negatif, ya. Masanya negatif. Massa dengan berat ini beda, teman-teman ya. Nah, ini mungkin lebih tepat ini masanya negatif, ya. Masanya negatif. Tentu sebagai ilmuwan kita nggak mudah percaya, ya. Nah, jangan mudah percaya. Masa sih ada massa yang negatif? Sehingga Lavoisier, seorang ahli kimia dari Prancis, berhipotesis bahwa bertambahnya berat zat itu disebabkan oleh adanya zat dari udara yang bergabung dengan zat yang dibakar. Jadi ada zat dari udara yang bergabung, teman-temannya, bergabung dengan zat yang dibakar. Bukan berat dari bahan ini, ada bahan yang beratnya negatif yang dikeluarkan sehingga jadi bertambah, tidak. Nah, ini hipotesis Lavoisier. Tapi Lavoisier belum dapat membuktikan karena ini masih berhipotesis. Boleh, berhipotesis itu boleh ya. Hipotesis sendiri itu artinya apa? Oke, Putri, silakan. Dugaan sementara. Oh, dugaan sementara. Berani jawab, dapat poin ya. Itu yang banyak diajarkan di SMA, hipotesis itu dugaan sementara. Dari akar katanya, hipotesis itu dari hipo dan tesis ya. Hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi pernyataan yang lemah. Karena masih lemah, ini harus dibuktikan, teman-teman. Pembuktian seorang ilmuwan, pembuktian suatu pernyataan dari ilmuwan itu dengan praktek ya, dengan eksperimen ya, eksperimen. Sehingga si Lavoisier ini membuat eksperimen ya, merancang percobaan untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakannya ya, dengan memanaskan air raksa. Nah, ini disebut air raksa mungkin karena raksa ini berbentuk cair ya. Nah, tapi bukan air H2O, tidak, teman-teman ya. Raksa logam ya. Logam di tempat udara tertutup selama 12 hari. Ternyata 1/5 bagian zat udara bergabung ya dengan zat yang dibakar sehingga terjadi pertambahan berat pada ini ya, raksa ini ya, raksa dalam bentuk cair ini. Nah, ini gambar dari percobaan si Lavoisier ini ya, untuk menolak atau membuktikan bahwasanya teori phlogiston itu tidak benar ya,
Kapur air raksa berupa tepung. Nah, ini yang oleh apa namanya? Yang oleh Lavoisier ini dipanaskan kembali ya, dan menghasilkan udara yang bergabung dengan air raksa pada pemanasan sebelumnya ya, pada pemanasan sebelumnya. Gas yang berasal dari pemanasan kapur air raksa ternyata setelah digabungkan kembali dengan sisa udara sebelumnya, volumenya persis seperti udara semula. Nah, ya. Jadi oksigen ditambah udara sisa menjadi udara semula. Ya. Lalu oleh Lavoisier, gas tersebut diberi nama oksigen, yang volumenya 1/5 bagian dari volume udara. Akhirnya Lavoisier mengemukakan teori baru, ya, bahwa pada pembakaran diperlukan gas oksigen dari udara, bukan phlogiston, ya, bukan zat yang beratnya negatif. Oksigen yang punya berat, teman-teman, ya, punya massa, ya, punya massa.